Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas light novel Gekutsuki Shisama, dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi biar nyambung, silahkan nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe. Dan jika suka video admin, silahkan tekan tombol like. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini, Ars kembali pergi ke kolam mata air hangat penghilang kutukan. Tentunya di sana, naga filler film juga ikut berendam di kolam dalam wujud manusia. Oh iya guys, naga filler film ini jika berwujud manusia tubuhnya setinggi 4 meter. Ketika Ars berdiri dan melihat-lihat sekitar kolam, dia pun masuk ke dalam kolam. Tak lama, tubuh tengkorak Ars kembali ditumbuhi daging. Nah, meskipun ingatan tentang emosi Ars kembali, namun dia seakan sudah terbiasa dan merasa lega. Karena tubuh Ars sudah kembali ke bentuk manusia, dia pun keluar dari kolam. Itu bertujuan untuk melihat seberapa lama tubuh manusia Ars bertahan. Tak lama setelah dia duduk di tepi kolam, ternyata tubuh manusia Ars hanya bertahan sebentar dan kembali ke wujud tengkorak. Ars pun kembali ke kolam dan berendam sedikit cukup lama, hingga dia meminum air tersebut. Ternyata saat dia keluar, tubuh manusianya bisa bertahan selama 10 menit. Ars kemudian kembali berendam, dan kemudian dia pun mengobrol sama naga filler film. Intinya, di sini Ars meminta izin kepada naga filler film agar dia memberikan kolam mata air Lorcron menjadi miliknya. Karena mata air ini sangat berarti bagi Ars untuk menghilangkan kutukannya. Nah, naga filler film mengatakan bahwa dia tidak keberatan jika itu jadi milik Ars, asalkan Ars tidak mengusik hutan tempat tinggal filler film. Dan bagaimanapun juga, tempat ini sebenarnya adalah milik Hanzo. Jadi Ars bebas berbuat sesukanya di kolam mata air Lorcron. Nah, setelah Ars berterima kasih pada filler film, dia pun pergi ke tempat Aryan dan Chiyome, tempatnya di sebuah kuil kecil. Dia bermaksud untuk memamerkan otot-ototnya pada Aryan. Saat sampai di tempat Aryan dan Chiyome berada, Aryan malah menyuruh Ars berhenti memamerkan ototnya, karena itu sangat memalukan. Nah, di sini mereka bertiga mengobrol. Aryan memperlihatkan sesuatu pada Ars yang saat ini ada di genggamannya. Itu adalah cahaya roh yang memungkinkan semua para elf melihatnya. Tentunya Ars bisa melihatnya meskipun sedikit samar-samar. Jadi Aryan percaya bahwa Ars sebenarnya adalah bangsa peri. Namun walaupun sedikit berbeda dengan bangsa peri lainnya, akan tetapi Ars lebih mirip seperti peri gelap. Aryan juga memberitahu bahwa pendiri pertama peri gelap juga sama seperti Ars. Aryan tidak sabar bisa memberitahu tetua desa Lalatoya bahwa Ars sebenarnya berwujud peri. Aryan teringat sesuatu bahwa Chiyome ingin mengatakan sesuatu pada Ars. Aryan pun meminta Chiyome untuk berbicara sama Ars. Dan Chiyome pun dan Ars mengobrol. Intinya, di sini Chiyome meminta izin pada Ars untuk memindahkan semua orang gunung klan Genshin ke kuil Shinto. Karena tetua 21 detik dari klan Genshin percaya bahwa Chiyome yang telah menemukan kuil Hanzo, pendiri klan Genshin. Juga mengingat tempat orang gunung tinggal sekarang sudah kekurangan mata pencarian di sana, jadi mereka pindah ke tempat kuil Hanzo, tepatnya sebelah timur dari kuil Hanzo. Nah, walaupun Ars setuju untuk memindahkan orang gunung di kuil Hanzo, akan tetapi Ars meminta Chiyome juga mengizinkan Ars tinggal di kuil Hanzo, sebab Ars sangat membutuhkan kolam air penghilang kutukan. Juga Ars meminta Chiyome untuk mempertemukannya dengan kakak Chiyome, agar Ars bisa membuat kesepakatan pembayaran pemindahan mereka dengan kolam air penghilang kutukan yang ada di Lorcron. Mendengar itu, Chiyome wajahnya memerah dan menundukkan kepalanya untuk mengucapkan terima kasih pada Ars.
Ars mengalihkan pandangannya pada Aryan dan meminta pendapat dari Aryan, apalagi Ars sudah membuatnya membuang-buang waktu untuk mengurusnya yang tak sadarkan diri selama 7 hari. Tentunya Aryan setuju dan memberitahu Ars bahwa waktunya tidak terbuang sama sekali. Karena selama itu Aryan berbicara banyak sama Chiyome, dan Aryan juga sudah berjanji untuk bisa pergi ke kampung Chiyome. Nah, Ars yang merasa malu bahwa dia tidak tahu bahwa sekarang Aryan dan Chiyome sekarang benar-benar sudah sangat dekat. Sampailah dimanapun mendarat tepat di kepala Ars hingga membuat Ars menjadi sedikit tenang. Tak lama, efek dari air penghilang kutukan itu pun habis. Tubuh Ars kembali ke bentuk tengkorak. Pada malam harinya, Ars bersama Aryan dan Chiyome makan malam bersama. Tentunya mereka bertiga mengobrol satu sama lain. Intinya dari percakapan mereka adalah tentang persoalan di mana Chiyome memiliki tujuan menemukan kuil Hanzo dan menemukan kristal sumpah. Sedangkan kristal roh itu hanya berjumlah 10 kristal saja. Jika lebih tentunya klan Genshin bisa menambah kekuatan mereka dengan itu. Dan klan Genshin memegang kristal roh itu berjumlah 8 ditambah 1 kristal yang ditemukan Chiyome di kuil Hanzo. Jadi sekarang kristal roh berjumlah 9 buah. Nah, kristal roh ini ditanamkan di dalam jiwa dengan sumpah pada para klan Genshin yang terpilih sebagai anggota yang terkuat saja. Dan jika kristal roh dibatalkan, maka orang pemilik dari kristal roh bakal mati. Jadi kristal roh hanya akan diberikan kepada penerusnya setelah pemilik pertamanya mati. Mendengar penjelasan dari Chiyome tentang kristal roh, Ars terdiam tanpa bisa berkata-kata. Di sini juga Chiyome bakal akan meminta ayah Aryan untuk bisa memberikan izin pembuka perdagangan sama bangsa elf. Nah, setelah makan malam selesai, mereka pun menyusun rencana perjalanan mereka selanjutnya besok ke kerajaan Rodan dan memindahkan semua orang gunung dari kampung lama ke kuil Hanzo. Keesokan harinya, mereka pun mempersiapkan semuanya untuk menuju kerajaan Rodan untuk menuju desa klan Genshin. Tentunya mereka sebelum pergi mengucapkan selamat tinggal pada naga Villervim. Setelah itu, Aryan dan Chiyome memegang pundak Ars, hingga mereka pun berteleportasi ke kerajaan Rodan. Tepatnya mereka berteleportasi di sebuah lapangan yang luas, di luar tembok kerajaan Rodan. Nah, Chiyome menunjuk salah satu gunung Kaohchut, bahwa di belakang gunung itu terdapat desa klan Genshin. Jadi mereka melakukan perjalanan ke hutan untuk melintasi gunung Kaohchut. Saat melakukan perjalanan ke dalam hutan, mereka menemukan kampung para bandit. Chiyome memberitahu bahwa mereka sebentar lagi bakal pergi dari kampung itu, sebab para bandit adalah sasaran empuk bagi para klan Genshin untuk memburu dan merampas senjata para bandit. Juga, saat perjalanan Ars juga telah membunuh seekor monster yang mirip dengan harimau dan akan membawa mayatnya ke klan Genshin untuk diambil tanduk dan taringnya. Tentunya bulunya juga bermanfaat untuk membuat pakaian yang hangat bagi klan Genshin. Tak lama mereka pun sampai di tempat terbuka lainnya. Chiyome menunjuk sebuah gunung di sisi tebing yang curam, yang tentunya desa Chiyome berada di sisi seberang lembah tersebut. Dan Ars pun memindahkan Chiyome dan Aryan ke seberang lembah. Mereka melihat tempat di bawah gunung terdapat desa klan Genshin. Aryan merasa kagum saat melihat desa Chiyome ternyata cukup besar. Chiyome juga meneteskan air matanya sebab sejak para orang gunung dibebaskan dari perbudakan manusia, sekarang penduduk desa klan Genshin sudah mencapai 1000. Chiyome juga menyarankan pada Ars dan Aryan untuk segera memasuki desa, sebab matahari akan terbenam, di mana para monster yang terdapat di sekitar desa akan sedikit agresif. Nah, saat mereka memasuki desa dan sampai di tempat kediaman Hanzo 21 detik, tepatnya di bangunan 2 tingkat yang terdapat di tengah desa. Di pertemuan itu, Ars dan Chiyome melakukan perkenalan diri sama Hanzo dan akan mulai pembahasan yang lebih serius nanti saat makan malam. Setelah perkenalan selesai, Hanzo memerintahkan 2 wanita orang gunung untuk mengantar Ars dan Aryane ke kamar mereka masing-masing, dan Hanzo pun pergi.
Tapi sebelum pergi, Ars melihat Chiyome mengejar Hanzo, dan Ars mendengar Chiyome menanyakan tentang keberadaan Sasuke kepada Hanzo. Akan tetapi, Hanzo menggelengkan kepalanya. Nah, Ars pun kemudian pergi ke kamar yang sudah disediakan oleh Hanzo. Di kamar, Aryan bertanya pada Ars, apa rencana Ars untuk bisa bertemu dengan Hanzo. Ars mengatakan bahwa dia telah membawa sebotol air penghilang kutukan dari Lord Crown untuk bisa berubah ke wujud manusia elf. Nah, saat makan malam telah dimulai, Ars dan Aryan juga pun tak duduk di meja makan malam yang sudah disiapkan. Tentunya di sini Ars sudah dalam mode tubuh manusia elf. Oke guys, di sini sebenarnya percakapan antara Hanzo cukup panjang. Jadi admin akan menceritakan poin-poinnya saja, oke? Intinya, Hanzo sudah mendengar dari Chiyome bahwa dia sudah diberitahu Dewan Naga tempat tinggal baru klan Genshin. Tepatnya di sebelah danau dekat kuil Hanzo. Nah, jadi Hanzo meminta Ars untuk memindahkan beberapa pekerja dari klan Genshin untuk memeriksa dan menyiapkan tempat tinggal bagi para penduduk klan Genshin yang dipindahkan di sana. Tentunya Hanzo juga akan membayar Ars atas semua yang Ars lakukan. Bahkan Hanzo bakal akan memberikan seorang wanita dari klan Genshin untuk bisa membayar Ars. Saat Hanzo mengatakan itu, Ars melihat Hanzo menatap dada Aryan dengan pandangan mesum. Akan tetapi, Hanzo sudah tahu atau tepatnya dikasih tahu Chiyome bahwa Ars mempunyai keinginan lain. Nah, sebenarnya tawaran dari Hanzo cukup menarik bagi Ars. Tapi karena Aryan yang melihat Ars dengan tatapan tajam, Ars langsung ke intinya bahwa dia setuju membantu Hanzo jika dia mengizinkan Ars untuk memberikan kolam mata air penghilang kutukan milik pendiri klan Genshin, yaitu Hanzo, dan meminta Hanzo membantu Ars untuk membangun kembali kastil yang berada di dekat mata air Lord Crown. Tentunya permintaan Ars disetujui oleh Hanzo. Bahkan Hanzo juga bakal membantu Ars dengan anggota klan Genshin terhebat yaitu Chiyome dan 3 lainnya yang juga ikut di belakang Chiyome dan berdiri di samping Hanzo. Hanzo memperkenalkan mereka pada Ars, tentunya diantaranya Chiyome dan juga Goemon yang sudah dikenal oleh Ars. Akan tetapi, 2 diantaranya mengenalkan diri mereka. Salah satunya namanya adalah Goro, seorang kepala desa dari klan Genshin, dan satunya seorang militer klan Genshin bernama Pitta. Saat diskusi selesai, suasana ruangan pun menjadi berubah. Hanzo menatap tampak bingung, sedangkan Goro dan Pitta bereaksi dari tempatnya dalam keadaan waspada, dan hanya Goemon yang tidak memberi reaksi apapun. Nah, kenapa mereka bereaksi seperti itu? Karena tiba-tiba saja efek dari air penghilang kutukan yang diminum Ars ternyata sudah habis, hingga membuat tubuhnya kembali ke dalam bentuk tengkorak. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan light novel Gekkotsuki Sama. Dan admin ingatkan bahwa admin hanya merangkum cerita. Jadi bagi yang ingin tahu lebih detailnya silahkan baca light novelnya sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton.